Halo teman-teman, kembali lagi nih sama Chris dari Trading Pintar. Kita mau lanjutkan episode di mana kita belajar trade pakai berita, pakai fundamental. Jadi hari ini sebenarnya bukan berita sih untuk yang hari ini. Kita mau coba ngelihat efek dari pidato ketua atau chairman dari Federal Reserve, Bapak atau Mbah nih di sini karena udah senior banget, Bapak Jerome Powell. Nah, untuk detailnya dan seperti apakah speech yang seperti apa speechnya, seperti apa juga efeknya. Yuk kita lanjutkan ke monitor. Ya, kita sudah masuk dalam monitor kita teman-teman, dan hari ini sama seperti seri-seri fundamental yang lain, kita pakai Forex Factory untuk melihat kapan dan elemen-elemen apa sih nanti yang dijelaskan, informasi-informasi apa aja sih yang akan disampaikan atau dirilis nih dari Forex Factory ini di speech-nya Bapak Powell. Nah, untuk masuk dan mau melihat kapan dan riwayat-riwayatnya si Powell ini melakukan pidato, teman-teman bisa lihat di search events seperti pada seri-seri sebelumnya. Teman-teman jangan lupa kalau mau lihat events langsung di button yang search events ini, yang di bawah ada 2 search bar, teman-teman pilih yang di bawah nih, sebelahnya filter. Kemudian bisa cari yang ini, USD FED Chair Powell Speaks. Yang ini teman-teman klik. Nah, dia akan langsung masuk ke page yang paling terakhir atau yang paling baru nanti akan rilis atau nanti akan dilakukan speech-nya. Cuman untuk saat ini memang belum ada kapan jadwal berikutnya si Powell ini akan berbicara atau dia akan represent apa sih yang terjadi dalam perekonomian US sekarang. Jadi yang ditampilkan untuk saat ini adalah yang kemarin di tanggal 2 Desember. Kalau kita lihat ini saya pakai jam Indonesia teman-temannya, jadi masuk di hari Sabtu. Tuh, dia jam 2 pagi. Cuman kalau misalkan kita pakai waktu US ini masih di hari Jumat, waktu yang sama jam 2 siang, bukan pagi ya. Jadi digitnya aja nih yang beda nih. Nah, untuk elemen-elemennya seperti pada berita yang lainnya, di sini ada deskripsinya, kemudian sumbernya dari mana. Untuk deskripsinya ini merupakan sebagian diskusi ya dari semacam sebuah forum tertutup di mana si Powell ini mengepalai dari diskusi dan dari statement-statement yang akan dia keluarkan di Fed sendiri. Nah, kemudian kita lihat ini bersumber dari apa? Dari Federal Reserve langsung, dari Bank Sentral ya, di sana US Central Bank. Nah, untuk speakernya, keynote speakernya tetap Bapak Jerome Powell. Kemudian efeknya itu more hawkish than expected is good for currency. Jadi kalau hawkish di sini itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau statementnya itu mengarah Fed dan semua anggotanya akan agresif nih menaikkan suku bunga, pokoknya mengarah ke menaikkan suku bunga. Ini biasanya diikuti dengan jalannya kuatnya currency nanti dibanding dengan currency lainnya atau komoditas lainnya. Kalau di sini US, berarti di sini pas dia lagi mau atau terindikasi nih dalam pidatonya dia itu mengarah ke menaikkan suku bunga, dia bagus nih untuk pergerakan USD. Nah, untuk notes dari Forex Factory sendiri di FF Notes ini, yang jadi perhatian itu pada saat 2018 sampai 2026 ini. Nah, ini jadi sorotan. Kenapa teman-teman? Karena di sini kan
dari FF sendiri, tim Forex Factory ini sendiri juga dia punya kayak riset tim ya. Jadi setiap kali ada pemimpin-pemimpin dunia khususnya di bagian keuangan berbicara, pidato, itu jadi sorotan dan dilihat apakah ada efeknya. Dan memang untuk US sendiri pada saat pemimpin dari FED ini dia berbicara atau pidato, itu banyak pergerakan yang terjadi. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya nih ya, Federal Reserve ini chairman-nya dia berbicara lagi, itu akan ada atau punya indikasi akan ada pergerakan yang besar di dalam market. Nah, kenapa teman-teman trader harus care? Why traders care di sini? Sebagai ini, kalau kita lihat dari penjelasannya, sebagai kepala dari bank sentral ya, Jerome Powell ini punya kontrol untuk mengatur kebijakan bunga dalam waktu yang sedikit dekat gitu. Jadi short term periodik di sini. Kalau kalau memang dirasa diperlukan untuk ada intervensi, ngelihat pergerakan ekonomi yang mungkin agak buruk atau terjadi yang di luar bayangan ya, mau baik mau buruk, tapi biasanya buruk ya teman-teman, buat intervensi jadi tidak makin terlalu buruk. Kita lihat kondisi COVID kemarin, nah biasanya ada intervensi langsung dari bank dan ini menggerakkan pergerakan pasar biasanya, dan orang-orang tuh nunggu nih kemana Powell akan bawa ekonomi ini, atau representasi Powell itu seperti apa dengan ekonomi sekarang dan kebijakannya apa yang akan diambil oleh pemerintah Amerika yang nanti akan diikutin oleh semua pelaku pasar atau pelaku ekonomi yang ada di Amerika dan di dunia, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di riwayat, di historinya kapan aja Powell itu bicara atau dia pidato, kita lihat kemarin di tanggal 1 Desember, dan ini juga dekat ya, Desember 2 ini satu hari, sebenarnya dihitung satu hari. Kemudian ada lagi di tanggal 10, di tanggal 8 November, dan di Oktober tanggal 26. Teman-teman bisa lihat lagi sih sebenarnya untuk riwayat berikutnya, bukan berikutnya ya, yang lebih lampau lagi nih. Kalau default dari FF sendiri dia kan ngasih 5 rentang waktu yang paling dekat dengan waktu yang sekarang. Kalau misalkan teman-teman mau lihat lebih lagi, terus mau testing seperti apa pergerakannya di waktu-waktu selain waktu 5 tadi, bisa klik more, nanti akan terus bertambah nih waktu-waktu lampaunya. Jadi banyak nih, teman-teman juga bisa langsung pakai yang mana aja, tinggal klik, nanti akan dipindahkan page ini ke waktu kemarin, dimana teman-teman ngeklik waktu dia rilis. Oke, kita nih biar nggak berlama-lama juga mau lihat seperti apa sih dampaknya saat si Powell ini pidato. Kita mau lihat di Desember kemarin nih, yang paling pertama aja ya teman-teman ya. Kita jangan lupa buka dulu trading view kita, dimana kita bisa analisis. Di sini tanggal 1 Desember dia sekitar jam 11 PM ya waktu Indonesia. Di sini saya atur waktunya sama dengan waktu Indonesia. Kemudian di trading view jangan lupa juga di sini teman-teman, di pojok kanan ini di time zone-nya, zona waktunya teman-teman pilih waktu yang sama. Jadi biar tidak keliru. Nanti malah pilih Mexico City, kita lihat di situ jam berapa nih? Jam 11. Di sini -6, sedangkan kita +7. Lain kan? Beda berapa tuh? Sekitar hampir 12 jam lebih ya. Yang itu +6. Nah, jangan lupa ini diatur, diganti dulu ke waktu Jakarta. Kalau teman-teman yang di Indonesia, kalau saya tadi benar ya, udah di Jakarta ya. Oke, UTC +7. Nah, mau lihat di
emas. Seperti apa pergerakannya pada waktu Powell melakukan pidato. Langsung aja kita pergi di tanggal 1 Desember dan di hari Sabtu ya, dia 1 dan 2 kita lihat di jam custom range. Iya, sedikit lupa teman-teman, di sini sepertinya harus diganti dulu. Tadi mau lihat di jamnya, lupa karena nggak bisa scroll di belakang. Ternyata karena time frame-nya daily. Diganti dulu 1 hour. Oke, langsung buka ke menu go to. Range-nya di sini aja ya, nggak usah pakai yang custom range, kita langsung pada waktu rilisnya aja. Lihat lagi nih, jam berapa dia? Jam 11 malam. Berarti di sini jam 23. Oke, tinggal go to. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya teman-teman ya, di sini jam 11 mulai dari sini, tapi kita lihat wah efeknya terus 23 di sini sampai penutupan pasar ya, efeknya sampai hari Senin pembukaan di jam 6. Ternyata tinggi banget teman-teman ya, kalau kita lihat nih pergerakannya agresif sekali di sini. Ada masuk volume besar perdagangan yang biasanya range-nya kalau kita ukur nih, ini paling tinggi sedikit nih, sekitar 7 pip 700 pip 7 poin dari 2035 ke 2040. Ini pun juga sebenarnya sudah besar loh. Kita lihat lagi nih efeknya dari jam 11 sampai sini ya ampun, besar banget teman-teman ya, 9.000 loh, 90 hampir 100 poin dari 2050 ke 2148.75 teman-teman sampai sini. Wow, luar biasa ya untuk kemarin 1 Desember. Oke, kita lihat lagi di tanggal-tanggal yang lain yuk. Ini 9.000, ini sih luar biasa banget ya. Kemudian di tanggal 10 November di jam sama jam 2 pagi waktu Indonesia, berarti dekat-dekat hari Kamis nih. Kalau di waktu Amerika nih masih Kamis malah kalau waktunya Amerika ya. Jam 2 pagi hari Jumat di 10 November. Wah, hari pahlawan itu teman-teman kalau sini ya. Kita mau lihat dulu. 10 November jam 2 pagi. Cross check apa benar 2 pagi ya, 2 AM. Oke, di sini pada waktu dia buka pidato dan selesaikan pidatonya, kita lihat seberapa banyak. Wah, lumayan, sekitar 7 poin ya, 700 pips. Beda banget memang sama yang kemarin pada waktu tanggal 1 Desember ya. Di sini dapat, tapi kalau kita lihat lagi ini di pergerakan sebelumnya, rata-rata pergerakannya itu ada di 100 pips, sekitar 1 poin lah ya. Kalau kita lihat dari 1948, 1950 1,5, ini hampir 2 lah, 1-2 poin. Kemudian ya paling tinggi juga paling segini. Ini
poin. Paling apple to apple sih memang kita bandingkan dengan waktu yang sama dalam hari yang sama. Kita lihat lagi nih, segini ya, sekitar 1. Kemudian ini memang ada akumulasi nih, lumayan banyak 7 poin. Nah, ini ada movement besar juga. Cuman kita lihat ya, base range-nya segini, kemudian pas rilis juga besar. Terus kita lihat lagi nih, ternyata setelah reda ya sepanjang ini juga, sekitar ya 1 poin, 1,5 sampai 2 poin. Berarti ada impact yang besar ya teman-teman ya saat si Powell itu bicara. Oke, kita lihat lagi yuk di tanggal yang lain, di tanggal 8 November. Di jam berapa dia? Agak lebih sore teman-teman ya, jam 9.15 hari Rabu, 9 malam. Nah, kalau kita lihat di dua waktu yang tadi kan udah subuh banget atau mendekati tengah malam. Kalau di sini agak pagi nih. Kalau di sana ini pagi nih, 9.15 pagi. Oke, langsung masuk ke trading view. Kita lihat tanggal berapa tadi? Tanggal 8 November. 8 November hari Rabu, jam 9.15 PM. 9 PM berarti 21 ya, 1.15. Oke, langsung saja go to tanggalnya. Oke, kita lihat trending ya teman-teman ya, yang tadinya sideways kemudian ada movement pas pembukaan sekitar 6 hampir 7 poin. Dia bergerak ke bawah langsung. Kalau kita lihat efeknya sampai pagi ini, sampai hari Kamis. Oh, masih hari Rabu. Kalau kita terus sampai dia sideways berikutnya, itu berarti berdampak sekitar 1.800 poin, 1.800 pip, sekitar 18 poin. Ini cukup besar ketimbang dengan pergerakan harian lainnya ya. Kalau dihitung dalam jam nih, per 1 jam kita lihat body candlenya 1 jam candle yang sebelum dan berikutnya. Kita melihat range-nya berapa nih hariannya, sekitar ya sama seperti tadi teman-teman, di 1,7 1,5 poin, sekitar 100 sampai 200 pips dalam gold. Ini untuk candle sebelumnya. Kita mau lihat lagi di candle berikutnya ya, sama sekitar segitu, 199 165 segini juga, 124 per candlenya. Kalau kita lihat ini pas waktunya dia rilis sekitar 1.800 tadi ya. Itu movement yang beda. Jadi benar-benar dia punya dampak. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lihat ada movement yang luar biasa pada waktu si Powell ini ngomong ya. Jadi dia punya efek yang benar-benar besar. Kita lihat yang pertama tadi bukan hampir ya, itu udah sampai 100, hampir 100 poin. Luar biasa movementnya itu, dari 1900, dari 2000 lah, 2000 awal-awal juga ya di gold, sampai 2140. Itu luar biasa. Itu dari satu orang ini aja yang ngomong. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lebih tahu lagi, ada momen-momen seperti ini, berita-berita seperti ini yang punya dampak besar dalam pergerakan harga aset-aset teman-teman yang mau ditradingkan. Jadi teman-teman bisa melakukan perencanaan nih. Kalau yang konservatif nih mungkin ya dia akan berhati-hati ya, karena tahu nih di jam-jam seperti ini. Oh iya,
teman-teman kalau misalkan mau lihat nih kapan si Powell, jangan lupa sering-sering juga buka news di investing juga bisa, atau biasanya juga akan ada berita ya kapan si Powell akan melakukan speech. Itu jangan lupa di note, kemudian ntar lihat lagi dampaknya seperti apa, dan teman-teman balik lagi tadi bisa melakukan perencanaannya, mau yang ntar dulu karena ngeliat wah ternyata serem banget ya geraknya, saking dia punya efek yang luar biasa nih, karena dipakai juga sama orang banyak nih informasinya. Jadi movementnya seperti itu bisa enggak dulu untuk trading, atau teman-teman yang lebih mau ngelihat ada cuan nih karena ada pergerakan pasti pada waktu dia pidato, dia speak, ternyata teman-teman mau dapat cuan yang lebih, itu juga bisa. Jadi tunggu dulu, kemudian bikin order di waktu-waktu ya sejam atau 2 jam, ngelihat movement apakah sudah benar-benar dampak, orang-orang udah masuk di situ, bisa ngelihat peluang. Nah, tapi tetap harus berhati-hati. Jadi semua yang kita upayakan dalam trading ini menggunakan informasi tentang kapan si Powell ini bakal speech, bisa bikin trading kita lebih aman. Nah, oke teman-teman, seperti itu untuk hari ini tentang Powell dan pidatonya. Buat teman-teman yang suka sama video-video tentang trading seperti ini, bisa banget klik subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lainnya. Trading pintar trading, pintar cari cuan. Sampai ketemu di video berikutnya.